Hari ini, saudara-saudara, kita masuk ke dalam sesi 4 di dalam pelajaran peta zaman. Kita akan mulai dengan sedikit revisi, tapi revisi ini sedikit beda dengan yang lain, yang sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk saudara pertimbangkan. Yang pertama adalah, mengapakah kita exist? Nah, mengapa kita ada di sini? Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi? Mengapa Allah menciptakan manusia? Ini pertanyaan penting yang kita perlu pelajari. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan langit dan bumi? Ini bukan sesuatu kebetulan terjadi. Allah sudah mempunyai rencana. Yang ketiga, nah ini relevan untuk masa kini. Apa pandemi COVID-19 suatu tanda akhir zaman? Apakah COVID-19 ini merupakan satu tanda permulaan penderitaan akhir zaman sebagai satu persiapan untuk hal-hal yang lebih berbahaya yang akan datang ke depan? Yang keempat, apakah saya cuma suatu gumpalan bahan kimiawi yang tak berarti? Ataukah saya adalah ciptaan khusus dengan rencana khusus oleh Tuhan? Yang kelima, apa hidupku mempunyai maksud dan tujuan? Yang keenam, kita kemana? Jadi dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk apa dan kita nanti akan kemana? Ketujuh, mengapakah Allah menciptakan dunia yang dia tahu akan jatuh? Dan yang kedelapan, bagaimana dunia akan berakhir? Nah, dari hal-hal yang kita sudah pelajari, coba saudara melakukan revisi, pertimbangan, dan mungkin mempersiapkan pertanyaan yang nanti kita bisa bahas waktu ketemu. Yang lalu kita sudah berakhir dengan melihat ada 2 minggu di dalam rencana kerja Tuhan. Ada minggu penciptaan, ada minggu penebusan. Ada 2 hari ke-7. Ibrani 4 ayat 4. Pada akhir minggu penciptaan ada hari ke-7. Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Itu adalah sabat di dalam minggu pertama. Lalu ada sabat di dalam minggu kedua. Minggu penebusan. 6 hari Allah sedang bekerja di dalam penebusan. 6 hari yang masing-masing 1000 tahun. Dari Adam sampai Kristus kembali. Baru akan ada hari ke-7, sabat yang kedua. Khusus untuk orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Yesus. Hidup di dalam kemuliaan selama 1000 tahun. Hari ke-7 yang kedua. Kita juga sudah melihat di akhir yang lalu bahwa sekarang dalam 6000 tahun ini ada 3 zaman masing-masing 2000 tahun. Di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah ini sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Apakah ini merupakan satu gambar yang cuma dari rekayasa manusia modern? Tidak. Kita akan melihat bahwa pola ini dan keyakinan ini seperti dalam Ibrani 4 juga adalah yang sudah diyakini di antara para rabi dan ahli-ahli Yahudi dari ratusan tahun sebelum Kristus. Bahkan sampai di dalam gereja mula-mula mereka telah percaya tentang hal ini. Jadi para ahli Yahudi berpandangan bahwa sejarah manusia akan berakhir setelah 6000 tahun. Lalu Mesias akan kembali dan memerintah selama 1000 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru muncul sekarang atau di dalam kitab Ibrani. Tetapi boleh dikatakan sampai 500 tahun sebelum Kristus sudah diyakini di antara orang-orang Yahudi. Di dalam zaman Bait Suci kedua, lebih kurang 450 tahun sebelum Masehi, ini menjadi sesuatu yang diyakini. Dan kita bisa menyelidiki di dalam tulisan-tulisan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi selain Alkitab juga percaya kepada Talmud. Talmud adalah
buku ungkapan, tafsiran dari hukum-hukum Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Alkitab untuk orang Yahudi disebut Tanakh. Itu berbicara tentang Taurat, tentang nabi-nabi dan sejarah. Nah, setelah Alkitab, Talmud adalah paling penting sebagai otoritas di dalam menafsirkan agama Yahudi. Dalam Talmud sering dijelaskan bahwa dunia yang kita kenal hanya berlaku selama 6.000 tahun. Nah, salah satu tulisan dalam Talmud terjadi pada zaman Babel yang judulnya adalah Tanah Debi Eliyahu. Ditemukan dalam tulisan-tulisan zaman Bait Suci kedua. Ini saya kutip. Dunia akan bertahan 6.000 tahun. Pada 2.000 tahun pertama ada penghancuran. Jadi tidak ada Torah dari Adam sampai Abraham, itu maksudnya. Lalu selama 2.000 tahun Torah berjaya. Lalu 2.000 tahun berikut adalah zaman Mesianik. Jadi mereka sudah membagikan 6.000 tahun yang kita sebut Minggu Penebusan. Mereka membagikannya ke dalam 3 periode atau 3 zaman masing-masing 2.000 tahun. Jadi kita melihat dari zaman Talmud di Babel 450 sebelum Masehi, 2.000 tahun penghancuran adalah 2 hari atau 2.000 tahun pertama, 2.000 tahun adalah zaman Torah, dan 2.000 tahun adalah zaman Mesianik. Lalu disusul dengan 1.000 tahun Mesias memerintah di atas muka bumi. Rabi Ketina, seorang di dalam awal sejarah gereja, dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Dia berkata dalam Gemara, sebuah komentar tentang Talmud pada tahun 280 Masehi, dunia akan bertahan 6.000 tahun. Dan 1.000 tahun terjadi suatu kebinasaan, yaitu semua musuh Allah dibinasakan. Tentang zaman itu dikatakan, hanya Tuhan saja dipermuliakan pada hari itu. Dia lanjutkan dengan berkata, dari setiap 7 tahun, tahun ke-7 adalah tahun perhentian. Demikian dari 7.000 tahun dunia ini, milenium ke-7 adalah milenium atau 1.000 tahun perhentian. Sehingga Allah saja yang dipermuliakan pada hari itu. Jadi kita melihat di dalam skenario dari Rabi Ketina itu. 6 hari atau 6.000 tahun sampai kebinasaan yang akan terjadi, dan pada hari ke-7 Mesias akan memerintah di atas muka bumi. Ini adalah sama seperti yang kita baca di dalam tulisan Petrus, di dalam 1 Petrus, dan yang juga kita baca dalam tulisan Paulus di dalam kitab Ibrani. Jadi ini konsisten juga dengan yang diajarkan di dalam gereja mula-mula. Jadi para penulis zaman awal di dalam gereja Tuhan meyakini bahwa di akhir 6.000 tahun sejarah, Kristus akan kembali dan memerintah selama 1.000 tahun. Ini kita dapat temukan di dalam tulisan suratan Barnabas pada tahun 100 Masehi. Tulisan dari Justin Martyr tahun 150 Masehi. Irenaeus tahun 150 Masehi, Lactantius tahun 325 Masehi, dan Methodius, uskup Tirus, pada tahun 300 Masehi. Nah, lihat yang ditulis oleh Barnabas. Nah, apa ini Barnabas yang rekannya Paulus atau Barnabas yang lain itu kurang jelas. Ini bukan ayat-ayat Alkitab, ini adalah tulisan dari bapak-bapak gereja di bagian awal sejarah gereja setelah sudah tutup zaman penulisan perjanjian baru. Tetapi ini penting karena memberi kesaksian tentang apa yang diyakini di dalam gereja mula-mula. Jadi Barnabas menulis sekitar tahun 100 Masehi dan dia berkata, sebagaimana ada 2.000 tahun dari Adam sampai Abraham,
dan 2000 tahun dari Abraham sampai Kristus, maka akan ada 2000 tahun zaman Kristen, lalu kemudian akan datang milenium atau 1000 tahun damai. Jadi di dalam gambar ini yang kita lihat zaman Barnabas yang tahun 100 Masehi, dia menceritakan akan ada 3 zaman. 2000 tahun untuk zaman Bapa sebenarnya, Adam sampai Abraham, 2000 tahun dari zaman Abraham sampai Kristus, dan 2000 tahun zaman Kristen. Ya, kita menyebutnya zaman Roh Kudus. Tapi ini memang adalah zaman kekristenan. Lalu ditutup dengan 1000 tahun damai. Jadi skenario peta zaman di abad-abad awal sejarah gereja ini terjadi dan diyakini sebelum terjadi perkawinan kekristenan dengan kerajaan Roma. Setelah itu banyak tradisi dan penolakan kebenaran firman Tuhan mulai terjadi. Kita melihat kebenaran tentang baptisan Roh Kudus mulai ditolak. Baptisan air mulai dirubah. Bahasa roh mulai dirubah menjadi bahasa Latin. Menyanyi di dalam roh diganti dengan sejenis chanting. Banyak sekali yang berubah dan mereka meninggalkan kebenaran-kebenaran. Nah, kita melihat Irenaeus, seorang bapa rohani gereja mula-mula yang sangat dihargai, menulis pada tahun 150 Masehi. Karena hari Tuhan adalah 1000 tahun. Jadi ini meneguhkan yang di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Dan dalam 6 hari segala yang diciptakan sudah lengkap. Maka adalah nyata karena itu bahwa akan datang kesudahan di akhir tahun ke-6000 itu. Nah, kita sekarang mendekati 6000 tahun penggenapan itu. Nah, Lactantius yang adalah tutor putra Kaisar Roma Konstantin mencatat dalam tulisannya Divine Institutes pasal 14 tahun 325 Masehi. Kiranya para filsafat ketahui bahwa 6000 tahun itu belum genap. Dan bila sudah genap, akhiran akan terjadi. Jadi, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja telah mendukung adanya para rasul dan gereja mula-mula telah percaya bahwa milenium 1000 tahun damai akan terjadi setelah genap 6000 tahun itu. Nah, beberapa lagi yang mencatat hal yang sama. Victorinus, uskup dari Petau tahun 300 Masehi, dan Hippolytus dari Roma tahun 225. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin baru untuk sebagian kita di dalam gereja, tetapi konsep ini tentang Allah bekerja 6 hari dan hari ke-7 akan berhenti, dan ini adalah penggenapan dari segala zaman. Sudah ribuan tahun berada di dalam sejarah gereja. Sekarang sudah semakin jelas karena kita semakin dekat kepada kesudahannya. Jadi di dalam peta zaman ini kita melihat 2 minggu. Minggu penciptaan dan minggu penebusan. Masing-masing mempunyai hari ke-7. Ibrani 4 ayat 4, hari ke-7 yang pertama. Ibrani 4 ayat 9, hari ke-7 yang kedua. Nah, jadi kita melihat di dalam periode-periode ini atau 3 zaman ini yang kita mencatat di sini mulai dari kejatuhan Adam. Sebagaimana minggu pertama mulai dengan kejatuhan setan, minggu kedua mulai dengan kejatuhan Adam. Dan waktu mulai bagi manusia. Lalu 6000 tahun atau 6 hari di dalam minggu ini dibagi ke dalam 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Dan kita melihat di dalam hal ini membawa kita sampai ke generasi kita. Karena sudah hampir genap 6000 tahun itu. Dan hari ke-7 atau 1000 tahun damai ada di ambang pintu bagi kita. Jadi sekarang kita melihat susunan minggu penebusan itu. Jadi mulai dengan kejatuhan Adam dan akan jalan sampai iblis dibinasakan dan dibuang ke dalam laut api di akhir 1000 tahun damai. Nah, 2000 tahun yang pertama itu adalah zaman Bapa.
2000 tahun berikut adalah zaman anak. 2000 tahun berikut adalah zaman Roh Kudus. Nah, zaman Bapa yang mulai dengan kejatuhan Adam dan adalah untuk 2000 tahun berikut, kita melihat ini adalah zaman di mana kemuliaan Bapa dinyatakan kepada manusia. Matius 13:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi ada tanda di langit, matahari, kemuliaan Bapa. 2000 tahun berikut, kita melihat tanda sudah mulai dinubuatkan, yaitu tentang tanda anak manusia di langit. Di dalam kitab Nabi Yoel, di dalam kisah para rasul, kita membaca Matius 24:30 akan tampak pada tanda anak manusia di langit. Kisah 2:20, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Lalu tanda untuk Roh Kudus adalah pekerjaan atau kenyataan kemuliaan bintang-bintang. Matius 2 ayat 29, bintang yang mereka lihat di timur, ini adalah 3 orang Majus, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita datang kepada Kristus. Jadi kemuliaan matahari menyatakan Allah Bapa, kemuliaan bulan menjadi darah menyatakan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan bintang-bintang berbicara tentang Roh Kudus dan pekerjaannya yang memimpin kita kepada Kristus, bahkan yang ada di mana-mana. Nah, di dalam zaman Bapa kita melihat Tuhan dinyatakan kepada kita atau Allah dinyatakan kepada kita sebagai Tuhan. Dan ada tanda di atas bumi air. Ada air bah, bumi dibaptis di dalam air. Di dalam 2000 tahun berikut kita melihat nama Yesus dinyatakan. Jadi di akhir periode yang kedua ini Bapa sudah katakan engkau akan menamaikan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Dan tanda di dalam zaman itu adalah darah. Boleh bilang bumi ini dibaptis di dalam darah. Selama 2000 tahun darah mengalir. Ratusan juta, mungkin sampai miliar binatang dikorbankan. Dan darah mengalir. Sampai Yesus mati di kayu salib. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Tidak lagi ada korban karena dosa. Darah Yesus sudah dicurahkan sekali saja untuk selama-lamanya. Lalu di dalam zaman yang ketiga, zaman Roh Kudus, sekarang kita melihat bahwa Yesus juga dinyatakan sebagai Kristus. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa Yesus yang kamu salibkan, Bapa sudah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Jadi Kristus yang artinya yang diurapi. Ini adalah nama yang mengungkapkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah pengurapan. Jadi di dalam sejarah kita melihat 3 nama ini. Bapa dengan Tuhan, Yesus yang anak, dan Kristus urapan dari kuasa Roh Kudus yang berada di dalam Yesus. Tuhan, Yesus, Kristus. Nama Tritunggal yang menyatakan Allah yang Tritunggal. Dan 3 tandanya air, darah, dan roh. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang bersaksi di atas bumi. Air, darah, dan roh. Dan ketiga ini adalah 1. Nah, di dalam 6.000 tahun atau 6 hari ini, kita melihat dari awal sampai akhir masing-masing zaman, ada satu progres, ada satu kemajuan. Dari yang kurang kepada yang lebih. Perhatikan di dalam zaman Bapa. Di sini kita melihat mulainya dengan Adam yang adalah Bapa dari semua orang. Di tengah-tengah zaman itu Nuh, Bapa semua yang hidup. Lalu di akhir zaman itu Abraham,
Bapa semua orang percaya. Jadi saudara bisa membaca ayat-ayat di situ untuk meneguhkan hal itu. Di dalam zaman kedua, zaman anak, kita melihat mulai dengan Ishak. Ishak adalah petunjuk untuk awal dari zaman yang kedua ini. Ishak adalah anak tunggal. Ya, dicatat dalam Ibrani 11 dan Kejadian 22. Saudara tahu hanya 2 orang di sepanjang Alkitab yang disebut anak tunggal. Itu adalah Ishak. Dan di akhir 2000 tahun adalah Yesus. Hanya 2 ini yang disebut anak tunggal. Anak tunggal Abraham dan anak tunggal Bapa. Kesamaan apa lagi ada pada mereka? Kita melihat Ishak yang memikul salibnya atau mezbahnya di atas bukit. Dan dia bertanya kepada bapaknya, di manakah anak domba yang akan disembelih? Dan Abraham menjawab, anakku, Allah sendiri akan menyediakannya. Jadi dia naik di atas bukit dan dia sudah ada di atas salibnya, mezbahnya, di mana dia akan disembelih. Dan pada waktu Abraham sudah mau menyembelihnya, Allah bersuara, Abraham, jangan sembelih anakmu. Dan langsung mendengar bunyi dari seekor domba, bah, bah. Lalu diambil sebagai ganti. Ini menubuatkan ada penebusan, ada penggantian, ada yang mati ganti kita. Dan Ishak menjadi awal dari zaman ini yang puncaknya, akhirnya. Jadi dari kurang kepada yang lebih. Seperti dari Adam sampai Abraham. Bapa yang jasmani kepada bapa rohani. Dari Ishak anak tunggal Abraham sampai Yesus anak tunggal dari bapa yang lebih. Tapi Yesus waktu di atas kayu salib tidak ada anak domba yang menggantikan dia. Karena dia adalah anak domba. Seperti Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang menjadi anak domba. Yesus yang menjadi anak tunggal. Yesus yang menyelesaikan penumpahan darah untuk menebus jiwa-jiwa manusia. Di dalam zaman ketiga, zaman Roh Kudus. Ini mulai dengan pencurahan Roh Kudus atas 120 orang pada hari Pentakosta. Nah, pencurahan Roh Kudus dicatat di dalam Kisah 1:15 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 4. 120. Nah, angka 120 di dalam Alkitab adalah penghabisan kedagingan. Jadi bukan kedagingan yang dapat menghasilkan baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Dengan bahasa roh sebagai tanda yang orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tanda awal adalah berbahasa roh. Tetapi bukti baptisan Roh Kudus bukan bahasa roh. Buktinya adalah menjadi saksi dinamik untuk Yesus sesuai dengan Kisah 1 ayat 8. Nah, di akhir dari zaman Roh Kudus itu, kita melihat Roh Kudus dicurahkan di seluruh dunia. Lagi seperti dinubuatkan di dalam Yoel 2 dan Kisah para Rasul pasal 2. Pencurahan Roh Kudus sampai ke seluruh dunia. Tapi apakah kebetulan bahwa di akhir 6.000 tahun itu membawa kita sampai Yobel ke 120. Jadi zaman Roh Kudus mulai dengan pencurahan Roh Kudus atas 120 orang. Dan akan berakhir pada Yobel ke 120. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang angka 120 dan juga tentang tahun Yobel. Nah, angka 120 dalam Kejadian 6 ayat 3, ini kita melihat adalah batas pada zaman Nuh. Dan Yesus sendiri juga berkata, sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, demikian akan terjadi pada zaman kedatangan kembali Tuhan Yesus. Jadi ini 120 tahun Yobel, yang adalah 120 kali 50 adalah 6.000 tahun. Jadi di dalam zaman Bapa ada 40 Yobel, jadi 40 kali 50, 2.000 tahun. Zaman anak 40 tahun Yobel. Zaman Roh Kudus 40 tahun Yobel.
Dan hal ini kita melihat juga adalah suatu tema yang konsisten di dalam Alkitab yang nanti kita juga akan bahas lebih jauh di dalam pelajaran-pelajaran ini. Tapi sekarang saya mau supaya saudara-saudara belajar tentang 3 zaman ini. Lihat awal dan akhirnya, lihat tanda-tanda dari masing-masing zaman. Sebab kalau saudara melihat di dalam zaman-zaman ini, dari Adam sampai Abraham, dari Ishak sampai Yesus, dari pencurahan Roh Kudus atas 120 orang yang terjadi pada tahun 30 Masehi, 2000 tahun berikutnya membawa kita kepada tahun 2030. Berarti sekarang di dalam tahun 2020, sekarang mungkin hanya 10 tahun lagi sisanya. Tapi siapa tahu ada kesalahan di dalam hitungan-hitungan di dalam sejarah. Mungkin kalender-kalender ada sedikit salah. Jadi mungkin ada kesalahan antara 10 sampai 40 tahun. Tapi kita bisa membaca di dalam tanda-tanda zaman yang membuat kita tahu kita sekarang sudah masuk generasi terakhir. Waktunya sudah sangat dekat. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang peta yang Allah sudah berikan kepada kita, kita bisa melihat dari awal sampai akhir. Dan kita bisa menyadari kita sekarang ini hidup di dalam tahun-tahun terakhir menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Belajar ini dan Tuhan akan memperkaya pemahaman saudara akan seluruh Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.